Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, saya beri judul keselamatan adalah karunia. Puji nama Tuhan, mari kita buka ayat bacaan kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji nama Tuhan, menurut beberapa orang yang saya coba ajak diskusi, masihlah bahkan sangat banyak orang yang salah dalam memahami ayat ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada kenyataannya banyak sekali orang Kristen yang menggunakan ayat ini dan mengambil kesimpulan dari kata kerjakanlah keselamatanmu yang berarti bahwa tindakan ataupun perbuatan kita yang terjadi dalam hidup ini dapat menyelamatkan ataupun menghasilkan keselamatan. Tetapi pada kesempatan kali ini dengan tegas saya mengatakan bahwa ayat ini tidaklah memiliki makna yang demikian dan pastinya dengan alasan yang kuat dan juga alkitabiah. Yang menjadi alasan mengapa saya mengatakan hal itu atau hal ini tidaklah mengacu pada tindakan yang dapat menghasilkan keselamatan. Karena pada dasarnya ayat firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang percaya. Dan seperti yang kita ketahui, orang yang telah percaya kepada Yesus pastinya telah menerima keselamatan ataupun orang yang sudah diselamatkan. Dan tidaklah perlu sebuah perbuatan untuk memperoleh keselamatan. Karena dengan sangat jelas juga dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan bahwa kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata oleh kasih karunia dan bahkan iman kita sekalipun adalah pemberian Tuhan. Dan tidak ada peran dari perbuatan kita yang dapat menyelamatkan kita. Karena apabila kita mengatakan keselamatan itu bisa dihasilkan dari pengorbanan Yesus dan perbuatan baik, maka keselamatannya itu bukanlah sebuah kasih karunia. Ya, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi alasan saya mengatakan kalau ayat ini ditujukan kepada orang percaya, orang yang telah diselamatkan. Yang menjadi alasan pertama, poin pertama yakni Paulus menyebut mereka sebagai orang kudus dalam pasal yang pertama ayat yang pertama. Seperti yang kita ketahui, surat Filipi ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan pada ayatnya yang pertama dari pasal yang pertama ini, Rasul Paulus menyebutkan penerima surat ini dengan sebutan orang kudus. Dan bagaimana mungkin mereka dapat disebut orang kudus apabila mereka belum percaya kepada Yesus? Dan apabila mereka sudah percaya kepada Yesus sehingga disebutkan sebagai orang kudus, bukankah pastinya mereka adalah orang yang telah diselamatkan? Dan bukankah hal yang aneh apabila Paulus di awal suratnya mengatakan mereka sebagai orang kudus, lalu di pasal selanjutnya ia menasihatkan agar mereka kembali untuk mengerjakan ataupun melakukan perbuatan untuk menyelamatkan. Bukan suatu hal yang aneh. Menjadi alasan yang kedua, yakni dalam ayat yang ke-29, di mana Paulus di sini mengatakan bahwa mereka adalah orang yang telah dikaruniakan untuk percaya. Ya, dalam ayat ini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Filipi untuk terus berjuang walaupun alami penderitaan. Karena hal itu juga menjadi sebuah karunia dalam kehidupan jemaat yang bukan hanya dikaruniakan untuk percaya. Jadi orang-orang penerima surat ini dengan sangat jelas adalah orang-orang yang telah percaya dan pastinya ketika mereka percaya pada Yesus mereka diselamatkan. Yang ketiga, menjadi alasan yang ketiga adalah dalam pasal yang kedua ayat yang kelima, di mana di situ Paulus menasihatkan mereka untuk menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Ya, apabila surat ini ditujukan kepada orang yang belum percaya, sehingga kita mengatakan kerjakan keselamatan memiliki artian melakukan sesuatu hal agar menerima keselamatan, maka bukankah hal ini menjadi suatu hal yang aneh? Karena bagaimana mungkin Paulus di satu sisi menasihatkan agar orang yang tidak percaya untuk memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Dan bagaimana mungkin orang yang tidak percaya pada Yesus dapat memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus sendiri. Sehingga dengan sangat jelas ayat ini pun menjadi bukti bahwa penerima surat ini adalah orang-orang yang telah percaya Yesus sehingga mereka bisa menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada dalam Kristus Yesus. Dan artinya apa? Ketika mereka percaya, mereka telah diselamatkan.
melalui pengorbanan Yesus. Lalu, bila memanglah demikian, maka yang menjadi pertanyaannya kembali adalah, apa makna kerjakanlah keselamatan? Lalu apa menjadi makna kerjakanlah keselamatan yang terdapat dalam teks ini? Makna dari kerjakanlah keselamatan yang ada dalam teks ini adalah sebagai orang-orang yang telah percaya pada Yesus Kristus. Paulus menasihatkan, sebagai orang yang telah diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, maka Paulus menasihatkan untuk haruslah mengerjakan ataupun membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah percaya. Walaupun pada saat itu jemaat sedang mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, dan bahkan kita tahu sendiri bahwa posisi Paulus pada saat itu sedang berada di penjara. Tetapi haruslah tetap mengerjakan dan membuktikan melalui tindakan bahwa apabila kita ini adalah orang-orang yang telah percaya dan telah diselamatkan. Dan dengan sangat jelas pula Paulus memberikan syarat dalam melakukannya, yakni yang pertama, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam ayat yang ke-14 dari pasal yang kedua, firman Tuhan mengatakan melakukan hanya dengan tidak bersungut-sungut. Melakukannya dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Agar apa? Agar sebagai orang percaya kita tidak beraib dan bernoda di angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Lalu yang menjadi syarat yang kedua, yakni Paulus menegaskan bahwa kita harus sambil berpegang pada firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-16. Melakukannya dengan tetap berpegang pada firman Tuhan agar setiap perbuatan kita yang kita lakukan menunjukkan kita sebagai orang yang telah diselamatkan itu menjadi tidak sia-sia. Jadi bukan melakukan perbuatan baik agar diselamatkan, tetapi melakukan perbuatan baik, melakukan setiap perbuatan kita sebagai bukti ataupun sebagai bentuk bahwa kita adalah orang yang telah diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan singkat ini kita itu diingatkan kembali bahwa tidak ada keselamatan yang diperoleh melalui perbuatan baik. Setiap perbuatan kita, perbuatan baik kita bukanlah tindakan yang kita lakukan agar kita memperoleh keselamatan. Tetapi tindakan yang kita lakukan tersebut sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita berpikir, aku telah melayani Tuhan, aku sudah bersedekah, aku sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, aku sudah mengasihi perpuluhan, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah menyumbangkan banyak hal untuk gereja dan pelayanan Tuhan, aku sudah berbuat baik, maka kini aku adalah orang yang telah diselamatkan. No, tidak. Yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkanmu bukanlah perbuatan baikmu, tetapi yang menyelamatkanmu, yang menyelamatkanku, menyelamatkan kita semua adalah kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan semua yang kita lakukan dalam hidup ini, dasarilah semuanya dengan firman Tuhan. Agar apa? Agar setiap perbuatan baik kita, perbuatan kita itu tidak sia-sia dan dapat menjadi bukti kepada banyak orang bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Sehingga orang yang melihat kehidupan kita dapat menjadi berkat, dapat diberkati, dan mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya, sama-sama kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dan semuanya itu berkat kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kami. Dan kami haruslah hidup menjadi berkat dan melakukan perbuatan baik. Dan biarlah kami memberikan bukti kepada orang-orang luar sana bahwa kami adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetaplah semangat, tetap sukacita, dan teruslah andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati selalu.